an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir, wa nyata, basyir artinya berilah kabar gembira. Jadi ini merupakan perintah daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Berilah kabar gembira wahai Muhammad. Itu maksudnya. Atau sampaikanlah berita yang menyenangkan hati, atau berita yang membuat orang-orang merasa bahagia. Itu maksudnya dengan berita gembira, itu maksudnya. Berikanlah, sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad. Kepada siapa? Alladzina, orang-orang amanu, yang beriman. Dulu sudah kita jelaskan, yang beriman yang punya keyakinan penuh kepada Allah, punya keyakinan penuh kepada Allah, dan punya keyakinan penuh akan adanya kehidupan di akhirat. Itu orang yang beriman. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan mereka itu melakukan amal-amal saleh. Atau mereka banyak melakukan amal saleh, sholihat bentuk jamaknya. Mereka banyak melakukan amal-amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal-amal saleh? Amal saleh ialah segala perbuatan yang diridhai oleh Allah, kita lakukan berdasarkan ilmu. Jadi perbuatan itu diridhai oleh Allah, kemudian kita lakukan berdasarkan ilmu. Yang ketiga berdasarkan niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Dan yang keempat dilaksanakan dengan sabar. Ini syaratnya amal saleh. Amal saleh yang pertama syaratnya adalah perbuatan itu diridhai oleh Allah. Kita kerjakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita lakukan dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Dan yang keempat harus dikerjakan dengan sabar. Ibu-ibu tahu yang sahabat itu misalnya sholat, gerakannya itu saja, tidak berubah. Jangan sampai bosan. Kerjakan dengan sabar. Kemudian amal saleh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Pokoknya itulah yang dikatakan amal saleh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kerjakan semuanya. Kalau sudah banyak dikerjakan, kita beriman, beri kabar gembira, berita yang menyenangkan hati, yang membahagiakan perasaan kamu.
Apa beritanya? Anna lahum jannah. Pakai anna lagi. Sesungguhnya itu artinya benar-benar lahum bagi mereka. Bagi mereka, untuk mereka, mereka akan mendapat. Boleh kita lahum itu. Mereka benar-benar akan mendapat. Boleh. Mereka benar-benar bagi mereka. Apa akan didapatnya? Jannah namanya. Mereka benar-benar akan mendapat jannah. Apa artinya jannah itu? Orang menerjemahkan surga atau taman yang indah. Kalau dalam syaratnya jannah itu taman yang indah. Di situ ada, di tengah-tengah taman itu ada istana. Bangunan istana yang megah, ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga-bungaan yang indah. Itulah dikatakan. Jadi sulitlah mengartikannya surga itu. Sulit kita membayangkan betapa indahnya tempat tinggal di surga itu. Itu namanya satu kaplingan tempat tinggal yang luar biasa, rumah-rumahnya mewah. Lalu dikatakan oleh Allah, taman yang indah itu bagaimana? Tajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir. Min tahtiha, di bawahnya. Di bawah apa? Di bawah pohon-pohon yang dan bunga-bunga yang indah tadi, di bawah itu mengalirlah sungai-sungai. Di sini disebutkan sungai. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini gaya bahasa dalam Al-Quran. Sebenarnya yang mengalir itu bukan sungai. Sungai itu hanya semacam tanah yang digali, lalu di dalam tanah itu mengalir air. Jadi yang mengalir itu air. Disebutkan di sana nanti ada mengalir sungai-sungai. Ini namanya majas. Dalam gaya bahasanya, sastra Al-Quran itu gaya bahasanya itu majasi. Disebutkan tempatnya, yang dimaksud adalah yang menempati itu. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah meminum satu gelas. Saya sudah minum satu gelas. Jadi bukan gelas yang diminum, tapi yang di dalam gelas. Seperti itu kira-kira gaya bahasa Allah menampilkan di dalam Al-Quran. Di bawah taman-taman yang indah itu katanya mengalirlah sungai-sungai. Banyak sungai, macam-macam warna airnya. Jadi yang mengalir air. Ada yang warna putih seperti susu, ada yang bening, ada yang oranye, macam-macam. Terserah kepada Bapak Ibu ingin mandi di sungai yang mana. Jadi ditawarkan oleh Allah seperti itu. Ini untuk siapa di tempat ini? Itulah untuk orang-orang yang beriman. Sampaikan kabar gembira ini, wahai Muhammad. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman dan banyak melakukan amal saleh. Untuk orang kafir tidak ada harapan untuk tinggal di situ. Ini maksud ayat. Kemudian apalagi digambarkan betapa kehidupan di samping ada sungai-sungai. Itu menunjukkan kecenderungan kita. Mulai di dunia ini sudah ada kecenderungan kita tinggal di tempat yang indah. Ada taman-taman di situ, ada air mengalir. Makanya orang banyak pergi berjalan-jalan ke pantai, melihat air yang bergelombang. Atau misalnya ada orang yang suka berjalan ke tempat-tempat yang indah, ada taman-taman, ada bunga di situ. Kalau dia buat rumah itu biasanya ingin rumahnya jadi indah, ditanamlah pohon-pohon di sekeliling rumah. Ditanam bunga-bungaan yang indah warnanya. Kemudian kalau tidak ada sungai, dibuat sungai. Sungai buatan. Karena sudah dari dunia kecenderungan manusia
suka pada yang indah-indah itu. Makanya digambarkan oleh Allah tempat yang terakhir kita nanti orang yang beriman ini namanya al-jannah. Dapat keperingan di situ, tempat yang indah yang sesuai dengan keinginan kita. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kullama, setiap saat, setiap waktu. Kullama artinya setiap waktu. Kapan saja yang kita ingin ruziqu minha, kamu akan diberi, mereka akan diberi rezeki di sana. Jadi sudah lengkap fasilitas, rumah yang bagus, tempat yang indah, kemudian sudah ada tersedia rezeki di situ. Diberi rezeki, ruziqu minha. Kalau ruziqu minha itu kita tidak perlu mencari rezeki lagi, kita sudah diberi rezeki, sudah disiapkan fasilitas semuanya. Min samaratir rizqa, dari buah-buahan. Karena makanan buah-buahan yang istimewa disitulah di dalam surga. Kesukaan orang kepada buah-buahan. Bahkan ada yang mengutamakan buah-buahan lebih dipentingannya daripada makanan pokok. Jadi dibayangkanlah di surga itu ada buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan. Lalu mereka berkata nanti, orang yang sudah masuk ke dalam surga itu, apa katanya? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang sudah pernah kami diberi rezeki di masa dulu, min qablu, di zaman dahulu, maksudnya di dunia. Oh, rupanya ini sudah pernah kita nikmati di dunia dulu, misalnya mangga. Warnanya ada mangga hijau, kuning, oranye, dan sebagainya, merah. Oh, rupanya ini sudah pernah kami nikmati di dunia. Wa utubihi, dan diberikan bihi buah-buahan itu mutasyabihan. Mutasabihan itu artinya warnanya serupa, bentuknya serupa, warnanya serupa semuanya. Kalau misalnya jeruk warna serupa, tidak ada yang berbeda-beda seperti sekarang. Kalau pisang juga warnanya serupa, bentuknya serupa. Tapi apa yang berbeda? Rasanya berbeda. Ini keistimewaan buah-buahan di dalam surga tidak sama dengan buah-buahan di dunia. Buah-buahan di dunia ini kita melihat bentuknya saja sudah tahu kita rasanya. Melihat warnanya saja kita sudah tahu rasanya. Tapi di situ tidak. Warnanya serupa, bentuknya pun tidak berbeda. Mutasyabihat itu serupa-serupa artinya. Yang membedakan adalah rasanya berbeda-beda. Inilah keistimewaan. Kita tidak bisa menerka ini rasa itu, ini rasa apel, rasa oren, dan lain sebagainya. Sulit kita membedakan rasanya. Dibayangkan oleh Allah itulah tempat kita nanti, insya Allah. Kalau kita masih tetap dalam beriman dan banyak melakukan amal saleh. Wa lahum fiha azwajum mutahharah. Wa dan lahum apa tadi? Bagi mereka, untuk mereka. Yang ketiga apa? Mereka akan mendapat. Boleh itu arti lamnya itu. Bagi mereka, untuk mereka, mereka akan mendapat fiha. Fiha artinya di dalam surga itu ada lagi rezeki yang lain, yaitu namanya azwajum mutahharah.
Kalau terjemahan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat istri-istri yang suci katanya. Nah, kalau istri-istri yang suci katanya itu bapak-bapak saja yang dapat. Ibu-ibu tidak. Jadi terjemahannya adalah pasangan-pasangan yang suci. Kamu nanti di dalam surga itu, mereka nanti orang-orang yang beriman ini, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam surga itu akan mendapat pasangan-pasangan yang suci. Nah, kalau bapak-bapak akan mendapat istri yang suci, pasangannya istri yang suci. Sucinya itu dua macam. Suci lahir, suci batin, suci hakiki, suci maknani. Kalau suci hakiki, dia tidak pipis, tidak buang air besar, tidak datang bulan. Nah, begitu istimewanya di dalam surga. Tapi dia makan, dia minum. Kenapa tidak ada buang air di sana? Ada orang bertanya seperti itu. Nah, apakah masuk akal itu katanya? Masuk akal. Ini pernah Abu Hanifah didebat oleh orang kafir. Di surga itu kita makan, kita minum, tapi kenapa tidak ada buang air katanya? Tidak tersedia toilet, WC tidak ada. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Ingatlah ketika kita berada di dalam rahim ibu, kita makan, kita minum, tapi tidak pernah buang air. Nah, makan, minum tidak ada pernah buang air yang besar, buang air kecil tidak ada. Bisa saja Allah menciptakan seperti itu. Dan dicontoh oleh Allah. Nah, nanti di dalam surga juga. Kalau ibu-ibu nanti akan punya pasangan yang suci, yaitu suami-suami yang suci. Tidak tidak pipis, tidak buang air besar. Itu namanya suci, kesucian yang hakiki. Kalau kesucian yang maknawi, semuanya suci. Kata-katanya suci, penglihatannya suci, tidak ada yang kotor, kata-kata kotor tidak ada lagi di situ. Sumpah serapah tidak ada. Yang menyakitkan hati tidak ada kata-kata keluar di situ. Semuanya menyenangkan hati. Itu yang dimaksud dengan azwajun mutahhar. Pasangan-pasangan yang suci. Semuanya suci. Tingkah lakunya suci, kata-katanya suci, penglihatannya suci, pendengarannya suci. Dari najis dia suci. Nah, itu mana azwajun mutahhar. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Bayangkanlah, tidak akan pernah keluar dari situ, tidak akan pernah meninggal dunia, tidak ada lagi meninggal dunia. Kita hidup kekal selama-lamanya di surga. Ini digambarkan oleh Allah seperti itu. Yang dikatakan kekal itu tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada COVID-19, tidak ada. Aman dari segala bahaya tidak ada. Tidak ada yang menakutkan, binatang buas, binatang berbisa tidak ada. Nah, makanya kita tidak akan sakit dan tidak akan meninggal dunia, tidak ada orang yang kematian, tidak ada acara takziah lagi di situ. Nah, itu namanya wahum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya, tidak ada yang tua. Nah, dalam usia muda semuanya gagah ganteng. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu disuruh oleh Allah memberi kabar gembira hanya kepada orang yang beriman. Yang dapat kabar gembira ini orang yang beriman dan banyak beramal saleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kuat dan beramal saleh. Kita ulang lagi bacaannya, terjemahnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus
salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya mereka akan mendapat tempat di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Setiap saat mereka akan diberi rezeki daripada di dalam surga itu berupa buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka nanti akan mengakui atau akan berkata, oh inilah adalah yang pernah diberi rezeki kami, ruziqna, pernah diberi rezeki kami di zaman dahulu, min qablu. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan rezeki itu bentuknya serupa-serupa. Walahum fiha azwajum mutahhar, dan mereka akan mendapat di surga itu nanti pasangan-pasangan yang suci. Wa fiha khalidun, dan mereka di dalam surga itu akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, kira bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan masing-masing kita bisa membaca kembali, bisa memahaminya. Mudah-mudahan betul-betul ini memberi kabar gembira kepada kita apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih. Nanti kita coba baca berganti-gantian. Ibu-ibu dulu.